Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Pemirsa yang kami banggakan, di mana saja pemirsa berada, kami doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, mendapat keberkahan dan rahmat, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Kemudian salat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan secercah nasihat agama dalam kehidupan dengan judul ialah kerasnya fenomena zaman yang kita lalui pada hari ini. Di dalam agama ada suatu kata yang disebut dengan al-haraj. Apa artinya al-haraj? Yaitunya banyaknya fitnah dan fitnahan. Yang kedua ada namanya yaitunya huru-hara akhir zaman. Pemirsa yang kami banggakan, kita sebagai orang yang beriman, kita lalui zaman sekarang ini, kalau kita teliti dengan panca indera kita, dengan nalar yang sehat, makanya zaman yang kita lalui pada era kita ini adalah zaman yang syarat dengan fitnah, yang syarat dengan adu domba, yang syarat dengan kompetisi. Apa itu kompetisi? Persaingan dan perjuangan. Ada persaingan ekonomi, ada persaingan bisnis, ada persaingan perpolitikan. Maka hal yang demikian itulah yang membuat huru-hara, yang membuat al-haraj, dengan adanya persaingan dan kompetisi. Yang menjadi persaingan dan kompetisi tidak lebih daripada mencari keberuntungan, tidak lebih daripada karena sesuatu itu tidak berpihak, mungkin kepada dirinya, mungkin kepada kelompok, mungkin kepada sesuatu, maka dia akan menjadi al-haraj fitnah, akan menjadi adu domba, akan menjadi perpecahan, akan menjadi perselisihan, akan menjadi pertumpahan darah. Apa yang membuat terjadinya percekcokan, ketidakpahaman? Karena saling berebut. Apa yang diperebutkan manusia? Harta, tahta, wanita. Maka untuk itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang beriman perlu hijrah, perlu berjuang. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, mereka itu akan dikasih rahmat oleh Allah.
dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi pemirsa, pada fenomena zaman yang kita lalui dengan kerasnya pada hari ini, maka untuk itu perlulah kita keluar untuk mencari zona nyaman. Kenapa zaman hari ini adalah yang kita lihat dan kita teliti zaman yang syarat dengan putusnya silaturahmi, zaman yang syarat dengan penistaan terhadap agama, zaman yang rapuhnya akhlak, budi pekerti, dan juga ketuhanan manusia itu sendiri. Yang pertama, silaturahmi rapuh. Akhir zaman itu ialah rapuhnya silaturahmi. Apa yang menyebabkan rapuhnya silaturahmi? Yaitunya karena berebut kepentingan, karena berebut politik, karena berebut harta, tahta, dan wanita. Maka untuk itu, di dalam Islam kita dianjurkan bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan. Al-Quran menganjurkan kepada kita bagaimana hamba-hambaku yang mempunyai ukhuwah Islamiyah yang rapuh dalam kehidupannya, agama menganjurkan untuk merekat kembali. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum, wattaqullaha la'alakum turhamun. Apa anjuran Allah? Sesungguhnya orang mukmin itu ialah bersaudara. Maka damaikanlah dua orang saudaramu yang bertingkah, yang salah paham, yang tidak pengertian. Damaikanlah. Dan supaya mereka masuk ke dalam rahmat Allah, supaya mereka mendapat keberuntungan. Pemirsa yang kami banggakan, yang kedua yaitunya kerasnya fenomena akhir zaman ialah terjadinya penistaan terhadap agama di mana-mana. Dalam Islam, seseorang tidak boleh mengartikan agama itu sesuai dengan seenak mulutnya saja, sesuai dengan seenak jidatnya saja, sesuai dengan seenak untuk keperluannya saja. Tidak. Harus berdasarkan kaedah dan syar'i. Maka barang siapa yang menistakan agama, maka barang siapa yang mengartikan agama seenak perutnya di dalam Islam, maka bersiap-siaplah mereka sudah membooking neraka tempat duduknya. Kenapa? Orang yang mengartikan, mengarahkan, orang yang membuat suatu hukum dalam Islam yang tidak berpedoman kepada hal-hal yang sudah diatur dalam Islam, maka bersiaplah untuk duduk di neraka. Jadi orang yang berhak dalam Islam itu mengartikan agama itu sesuai dengan maksud dan tujuannya ialah hamba-hamba atau orang-orang cendekiawan yang sudah mempunyai ilmu. Apakah itu namanya ilmu naung, apakah itu namanya ilmu syaraf, apakah itu namanya ilmu mantik, apakah itu mereka mengetahui tentang asbabul nuzul, sebab akibat turunnya ayat, mereka mengerti dengan kaedah bahasa Arab, mengerti dengan fikih, mengerti dengan Al-Quran, mengerti dengan banyak hadis, dan mengerti serta paham banyak tentang ilmu agama.
Jadi barang siapa yang menerjemahkan dan membawa hukum Islam itu semena-mena, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Mereka booking. Pemirsa yang kami banggakan, karena dalam Islam itu kita dianjurkan bagaimana kita supaya selamat dengan fenomena akhir zaman itu. Yang pertama, kita dianjurkan banyak menebarkan salam. Artinya, salam itu ialah menganjurkan untuk keselamatan. Yang kedua, pandai menjaga mulut, kata-kata, dan segala macamnya. Yang ketiga, tetaplah istiqamah dalam syar'i, ketentuan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Syar'i artinya dasar hukum yang kita pelajari adalah dasar hukum yang memang betul-betul adalah masuk ke dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang kami banggakan, karena kebenaran yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, itulah yang akan jadi kendaraan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, innas sidqa yahdi ilal bi'ri wa innal bi'ra yahdi ilal jannah wa inna rajulu lasduku hakta yuhtaba indallahi siddiqa. Apa artinya? Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa manusia masuk ke dalam surga. Dan seseorang yang biasa berkata benar akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan seseorang yang biasa berkata dusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang dusta. Semoga yang negatif itu dijauhkan daripada kita semua dan masuk kita kepada pola yang positif. Kita amalkan pola yang positif, beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat. Demikian pemirsa secercah ilmu pengetahuan agama. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Adi Asman ini. Wassalam, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.